Halo pembaca setia Jawa Pos, saat ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa, bintang tamu yang tentu mungkin pembaca setia sudah tidak asing lagi, dan bintang tamu ini adalah yang membintangi film yang sedang hype, Cocote Tonggo. Dan tidak perlu lama-lama lagi, mari kita sapa mereka berdua, siapa saja. Di sini ada Mas Denis. Hai. Dan ada Mbak Ayu Sita. Gimana kabarnya Mas Denis dan Mbak Ayu Sita? Api, say. Ini kalau Jawa Pos jadi harus pakai bahasa Jawa nggak? Pakai bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Namanya aja Jeng Jawa ya. Iya. Namanya. Baik-baik. Terima kasih loh Mas Denis dan Mbak Ayu Sita sudah bersedia datang ke Makasih juga sudah Jawa diajak Pos ke ya untuk menyapa para pembaca setia, penonton setia Jawa Pos terkait dengan film yang lagi hype nih. Kalau dari judul ya, Cocote Tonggo. Saya melihatnya gini, ini sepertinya kok banyak semacam dialog bahasa Jawanya. Apakah seperti itu? Memang Ya. ya. Aku tadi malam udah nonton. Oh, iya. Dan memang 90% itu bahasa Jawa, atau kalaupun pakai bahasa Indonesia itu logatnya Jawa banget. Oh gitu. Gitu banget ya. Ada Mbak Ayu itu sebagai Murni dan Mas Denis sebagai Lucky ya. Ini jadi ceritanya Mas Edi. Oke. Mereka ini pasangan suami istri, udah bertahun-tahun nikah. Ibunya pun ini punya usaha jamu kesuburan. Cuman ternyata anaknya sendiri yang katanya nggak subur, belum punya anak. Oh gitu. Dan itu mengakibatkan munculnya tadi itu Cocote Oke, Tonggo. Mas Glendi, ini Julitane Tonggo. Gitu. sebelumnya Mas Denis dan Mbak Isita kita persilahkan untuk memperkenalkan Ya, diri, memperkenalkan kemudian diri, ya. berperan sebagai apa di dalam film Cocote Tonggo tersebut. Monggo dari Ya. Mas Denis dulu. Ya. Oke, saya Denis Adiswara. Saya berperan sebagai Lucky di film Cocote Tonggo dan saya yang selalu minta anak ke istri saya. Itu dia tuh. Saya Ayu Sita Nugraha berperan sebagai Murni di film Cocote Tonggo. Sebagai istrinya Sebagai istrinya. Mas Lucky. Mas Lucky ya. Nah, ini kan bisa dibilang inti ceritanya itu tadi ya, seperti yang kita dia bilang bahwa pasangan yang jadi gunjingan tetangga. Nah, Mas Denny sama Mbak Ayu sendiri pernah nggak sih mengalami sendiri jadi bahan gunjingan tetangga gitu? Terlebih kalau misalnya Mas Denny sempat cerita waktu ditawari film ini lagi program program anak ya, atau gimana? Mbak Ayu, Kalau dari aku sih bersyukur kalau tetangganya aku baik-baik. Jadi nggak pernah nggak, bahkan hampir nggak pernah bersinggungan langsung sih. Kalaupun iya biasanya kami lebih ke sesama ngurusin stray cat gitu, lebih kayak yang diomongin lebih ke situ-situ, nggak ada obrolan lain yang kayak nyinyir-nyinyir gitu tuh nggak ada gitu. Tapi mungkin kan film ini juga cakupannya tidak hanya, misalnya kan subtle message juga, mungkin ya belum punya rumah juga sering mengalami mungkin di sosial media misalnya gitu, yang rentan terjadi ya gitu. Walaupun bukan artis juga biasanya suka kena juga gitu. Jadi kurang lebih sih relate-nya mungkin di situ ya. Kalau di netizen selewat dua lewat kadang ada lah ya yang suka ngagetin gitu, yang menusuk hati gitu ada. Mas Dennis gimana? Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya saya juga awalnya tuh agak curiga gitu loh, karena pas ditawarin pekerjaan ini sebagai Lucky gitu, jangan-jangan salah satu spesifikasinya adalah dicari aktor yang susah punya anak. Saya kadang-kadang kayak merasa seperti itu. Akhirnya pengalaman pribadi saya, akhirnya saya curahkan juga di karya ini. Tuangkan gitu. Tertuang. Kalau misalnya tadi ditanya apakah ada tetangga yang ngejulitin dan segala macam, oh pernah ada. Pernah ada. Jadi ini pernah nih, saya lagi ke warung gitu. Ini sudah sering saya ceritain apa dia bosan jelek mukanya. Aku lagi nyimak. Oh lagi nyimak. Kasih. Duduk terus. Lagi diem. Nah, saya lagi jalan ke warung, panas-panas, lemes dong. Iya. Lewat salah satu tetangga saya yang lagi gendong anak. Tahu tetangga saya ngomong apa? Gimana? Weh Den, lemes amat lo. Mau kemana? Ya nih, lagi mau ke warung. Saya jam gitu dong. Oh, makanya punya anak biar semangat. Hubungannya? Apa hubungannya? Gitu. Ya, saya kira cuma
iya gitu aja. Terus saya lewat gitu. Sepertinya dia membanggakan kalau dia sudah punya anak dan dia happy gitu. Ya tapi walaupun saya lihat lagi ya rumahnya belum punya AC sih. Jadi ya udah saya move on aja. Sesuatu hal yang seperti cari tonggo gitu, itu mungkin akan terjadi oleh siapa saja, akan terjadi kepada siapa saja juga. Tapi yang berbeda mungkin responnya. Gitu sih. Oke. Sebenarnya gini Mas Denis, ide awal dari sebuah film karya Bayu Skak ini dari mana sih? Kalau dibilang Coto Tonggo itu kan kalau di bahasa Indonesianya kan mulut tetangga ya. Konotasinya kan pasti negatif gitu loh, iya kan? Kalau mengutip Mas Bayu Skak itu dia memang di usianya sudah 30 something di awal itu ya, early 30s, dia itu ternyata banyak sekali yang nanyain, yang besar, kapan nikah? Padahal dianya sendiri ingin memantaskan diri, ingin mensucikan diri dari generational trauma. Jadi sebelum dia benar-benar siap dengan dirinya dia sendiri, sebelum dia murni terhadap dirinya sendiri, dia tidak akan nikah sampai benar-benar dia merasa siap. Jadi emang topik dari Coto Tonggo ini memang begitu universal kalau menurut saya. Tapi mungkin kita mau nambahin apa ya, kalau yang seingatku bagian kalau alasannya persis kan ini ditulisnya juga oleh Nona Ica, pasti ada lah sisipan pengalaman pribadi dari masing-masing yang bikin gitu. Tapi judulnya sendiri biar tidak terlalu panjang tuh jadi Coto Tonggo, tapi sebenarnya ada di tagline-nya gitu, urip orang menuruti Coto Tonggo. Jadi kayak seperti himbauan dan pengingat lah mungkin ya buat yang menyaksikan, buat yang mungkin ngerasa relate gitu, bahwa hidup itu tidak seharusnya terus-terusan ngikutin apa kata orang gitu, tetangga gitu, karena yang punya hidup itu kan kita sendiri gitu, kurang lebih gitu. Ya, dan memang temanya tema utamanya mungkin tadi keinginan punya anak yang sampai mengundang gunjingan tetangga ya. Cuman setelah ditonton ada beberapa tema lagi kayak tadi generational trauma, terus ada netizen juga ya, bahkan dari tetangga, bukan cuma tetangga sebelah rumah tapi orang yang nggak bertetangga pun juga komentar di sosial media. Nah itu gimana? Apa Mas Denis dan Mbak Ayu Sita bermain di film yang dengan tema se-universal ini gitu ya? Apakah kerelataan tadi yang dirasakan itu mempermudah ketika berakting sebagai Lucky dan Murni nggak? Kalau aku sih ngeliatnya gini ya, sebenarnya dari film yang berdurasi kurang lebih 2 jam itu ada banyak sekali yang pengen disampaikan gitu dari film ini. Mulai dari bagaimana kita menghadapi omongan tetangga atau omongan orang lain, terus bagaimana kita menghadapi trauma, bagaimana kita bersikap terhadap pasangan dan sosial gitu, bagaimana membersihkan trauma itu tadi dan melanjutkan hidup panjang. Sebenarnya ini tuh hal yang kenapa aku suka sekali dengan premisnya, dan film ini tuh banyak banget pesan yang mau disampaikan itu tadi, tapi dibalut dengan sangat fun, dibalut dengan sangat lucu, dan yang spesial lagi buat aku pribadi adalah lihat aja line up-nya yang main di film Coto Tonggo ini tuh dari ragam generasi gitu. Mulai dari ada Elea yang anak masih kecil banget sampai ke ada Mbak Yati Pese juga ya. Jadi ini adalah such an honor buat saya sendiri gitu untuk bisa gabung di sini gitu. Jadi fun. Kadang-kadang kita juga suka ini ya menertawakan kehidupan ya sebenarnya. Ya gitulah kurang lebih. Jadi sebenarnya pedih gitu yang di subtle message-nya tuh banyak yang menyedihkan, tapi kita bungkusnya dengan fun. Mas Denis seperti apa? Gimana? Mungkin pernah ngalamin hal serupa juga, jadi lebih mudah nggak sih memerankan Lucky atau Lucky. apa fun gitu settingnya karena lucu. Tapi aku boleh komen dikit nggak? Ini kayaknya wawancara yang paling soft spoken yang pernah aku dapat dulu gitu. Oh gitu. Soft spoken. Iya. Dia tidak bisa membiarkan intrusive thoughts-nya dia, jadi dia harus dia harus keluarin mengungkapkan. gitu. Siap. Anyway, Dia hanya ingin berkomentar. Oke, soft spoken. Emang gitu orangnya. Oke. Take that as a compliment, please. Oke. Dan aku ngeliatnya gini, ketika ada pengalaman-pengalaman pribadi tersebut, itu saya punya. Jadi, semua pengalaman pribadi yang saya punya yang terkait dengan film ini akhirnya saya curahkan. Dan bisa jadi tuh ketika
saya jalankan itu, saya ngerasa kayak lagi terapi berjalan. Oke. Iya, benar, itu kayak terapi berjalan. Bahkan pada saat pertama kali tawarin judul ini, saya ragu pengen terima. Ragu banget. Karena ini adalah cerita tentang orang yang struggling untuk punya anak. Sama dong kayak saya. Nggak gampang loh itu. Itu nggak gampang gitu loh. Banyak kesulitannya dan segala macam. Tapi ini mau dibawakan secara komedi. Ditambah lagi ya ada tema tentang gunjingan tetangga. Ini sesuatu yang harusnya apa ya? Orang kan biasanya kalau digunjingkan sama netizen, sama grup WA, itu kan pasti kena mental gitu. Tapi ini kita kan ketawa bareng loh. Itu awalnya saya agak-agak takut gitu. Tapi untungnya para produser seperti Bunda Heni itu meyakinkan saya, terus habis itu Mas Bayu sendiri juga meyakinkan saya. Ya akhirnya saya ikutan. Dan mungkin yang bisa dibilang ini adalah salah satu film yang paling personal yang pernah saya lakukan. Karena semua curahan saya, semua kegelisahan saya itu justru terwakili dan tergambarkan oleh karakter Lucky. Murni. Oke. Ini adalah karakter yang paling saya paling baper kalau misalkan ada adegan debat sama dia. Karena itu rasanya kayak debat sama diri sendiri. Iya. Gitu sih. Dan saya beruntung banget ada Ayushita di sini. Dia bisa membawakan dengan sangat bagus, dengan sangat-sangat terbuka ya untuk chemistry kami sebagai suami istri. Jadi ya itu ada beberapa adegan tuh yang sampai saya harus melipir dikit untuk mengatur emosi saya. Oke. Takut lumayan ada trauma-trauma dikitnya gitu, ke-trigger gitu soalnya. Dengan sosoknya Murni sama ini. gue apa dialognya? Sama Murninya kan ya. Kamu baik. Jadi keinget satu adegan sih ya, salah satu adegan di pertengahan. Yes. Benernya mau ngomong tapi kayaknya bakal spoiler nih ya. Di trailer Gini aja, di trailer ada ya. Di trailer ada. Waktu di Lost Man kan ya. Iya kan, di penginapan ya. Ya. Nah itu, ya itu apa sebagai informasi aja tanpa spoiler, itu adalah sejujurnya aku pribadi bingung ini mau ketawa atau mau sedih gitu ya. Ironis ya. Iya. Murni dengan bagian emosionalnya, marah-marahnya, Lucky-nya dengan pingin ayo gue punya anak gitu ya. Ditonton aja ntar di bioskop ya. Oke. Dan ini pertama kalinya Mbak Ayu sama Mas Dennis berakting bareng ya. Bareng dan langsung dengan relasi karakter yang cukup dekat, cukup intim. Nah, bagaimana ceritanya tadi membangun chemistry lalu mendekatkan sesama lain, tektokan humornya mungkin bagaimana? Kami itu kan ini ceritanya drama komedi. Bagian porsinya kita nggak bertugas ngelawak sebenarnya. Betul. Jadi pun lebih ke situasi dari adegan yang diciptakannya itu yang bikin lucu gitu. Dan kalau karakter Murni sama Lucky sebenarnya kita seperti orang menjalani hari-hari aja kan, maksudnya nggak ada banyolan-banyolan yang membuat kita jadi komediannya gitu. Tapi yang menariknya tuh kalau proses buat mendekatkan karakter satu sama lain, kami ada proses reading dulu, workshop 2 mingguan dan selama syuting di sana juga. Karena kan kalau udah syuting apalagi di luar kota intens hampir 3 minggu itu kan pasti otomatis terbentuk lah gitu karena tempat kongkonya banyak, terus habis itu kita ya udah lebih tengupyak, nggak ada teman lain di situ, mau nggak mau ngobrol ke dia juga. Benar. jadi itu sangat membantu gitu, sangat membantu dengan fokusnya persyutingan lah. Dan juga acting coachnya, biasanya tuh kalau syuting lain acting coach udah selesai workshop selesai. Nah kalau ini kebetulan Pak Hanin diminta kehadirannya setiap hari sampai selesai. Iya, karena kepentingan untuk jagain bahasa. Betul. Bahasa Jawanya. Mungkin kemarin sempat ada yang berkomentar, kok bahasa Jawanya Ayushita yang pas lagi sama ibunya lebih ngoko kok, kalau misalnya sama yang lain lebih kromo. Iya gitu. Tapi menurut aku komentar mah pasti ada aja. Cuman yang kami sudah usahakan sedemikiannya tuh untuk jagain bahasanya itu, karena kan syutingnya di kota Batik Lawean, kampung Batik Lawean.
biar lebih solo aja, dan ini yang memang membedakan dari project-projectnya Mas Bayu Skak sebelumnya gitu, yang biasanya Jawa Timuran, kali ini kan Jawanya Mataraman. Nah, tantangannya lagi buat beliau adalah yang biasa ngomong bahasa Jawa ini harus meredam kebisaannya berbahasa Jawa, karena kan iya, dia nggak bisa, look ini nggak bisa ya, bukan dari Jawa. Saya FOMO, teman-teman saya bisa ngomong bahasa Jawa semua, dia juga dengan enjoy-nya gitu kan. FOMO banget lah. Terus terkait bagaimana memahami karakter seorang Lucky itu seperti apa Mas Denis, dan juga dengan Mbak Yusita memahami karakter murni ya yang diperankan, ada kesulitan nggak untuk mencoba ya mendalami lah seperti itu? Mas Denis dulu. Kesulitan ya. Justru karena ya itu tadi seperti tadi Yusita udah bilang gitu, bahwa kita ada yang jagain dari segi dialek, kita ada yang jagain dari segi pengadeganan, yaitu Mas Bayu Skak itu sendiri, dan ada yang jagain juga dari sisi komedi, ada Benny Siregar gitu. Dan kami semua di sini pun juga saling guyup gitu loh, benar-benar seperti keluarga ketika saling berkomunikasi, ini adegan ini mau dibawa kemana gitu. Itu sepertinya sudah saling suportif gitu loh. Saya rasa ini termasuk salah satu syuting yang paling apa ya, saling suportif satu sama lain gitu. Kita sama-sama sadar bahwa yang mau kita bikin ini bukan untuk ego tiap orang saja, tapi ini kita sedang berkumpul untuk melayani sebuah cerita yang bagus. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanya seperti itu Mas, gitu, seperti apa kedalaman yang saya lakukan? Ya ini lumayan dalam seperti tadi saya jelaskan. Saking dalamnya Mas, ya, saking dalamnya saya nggak berani ngasih tahu ceritanya tentang apa ke istri saya. Serius. Sampai segitunya. Jadi pada saat saya reading sama Ayu, kami syuting, istri saya nggak tahu ceritanya tentang apa. Taunya kalau tanya, Coto Tetonggo tentang apa? Oh, tentang ibu-ibu gosip. Gitu aja udah. Istrinya orang Jawa nggak Mas? Istrinya orang Jawa. Coto Tetonggo. Ya, jadi kan udah tahu nih. Saya tidak bohong, cuma saya memberikan setengah kebenaran. Langsung dibukanya. Laki. Enggak sih, jadian duduk gua mulu. Lagi nyimak gak? Tapi beneran ketika filmnya udah tayang, dia bertahu. Saya bertahu. Terus reaksinya apa? Nangis. Nangis di adegan kita debat. Itu katanya mirip. Oh, oke. Itu mirip dengan apa yang pernah kami alami yuk. Ya. Dreamnya karakter Lucky itu dreamnya istri saya. Gitu. Itu sih. Itu tapi salah satunya ya. Ada beberapa adegan-adegan lain sebenarnya yang kami bahas, tapi itu nanti aja setelah teman-teman nonton ya. Oke. Mbak Yusita gimana? Kalau aku untuk pendalaman karakternya sendiri mungkin lebih ke gini ya, maksudnya aku biasanya ketika kami melakukan pembedahan skrip bersama di tempat workshop, karena aku merasa punya PR lebih banyak tuh dalam arti satu buat bahasa gitu ya, karena kan bahasa yang digunakan cukup detail lah yang di request sama Mas Bayu gitu. Jadi kalau biasanya di lokasi syuting ada waktu misalnya yuk pergi malam, nggak mau pergi beneran karena aku sampai kamar ngelis lagi besok apa aja, jadi kayak bikin PR lagi, itu udah pasti. Jadi karena aku tahu kapasitas aku sebagai aktor harus belajar lebih banyak mungkin dibanding orang lain, jadi aku bikin PR di kamar gitu, karena pagi-pagi udah ready. Terus yang berikutnya lagi mungkin karena saya kan belum menikah gitu, belum pernah terbayang mau punya anak atau nggak punya anak gitu. Nah jadi observasi yang dilakukan ya seperti misalnya Mas Denis bercerita bagaimana keinginannya atau struggle ingin punya anak, terus habis itu saya juga ada orang-orang yang di rumah yang cukup dekat lah relasinya dengan aku, yang sempat berjuang pengen punya anak gimana sampai akhirnya mereka udah legowo dan lain sebagainya. Jadi ada banyak pilihan dan itu kujadikan bahan untuk observasi sehingga bisa sedikit banyak membantu pemahaman aku untuk menjalankan karakter murni. Oke. Nah kalau dari soal bahasa nih ya tadi, Mas Denis bisa tahu bahasa Jawa, tapi di sini justru Lucky itu nggak lancar bahasa Jawa. Nah, sedang kalau Mbak sendiri memang sering pakai bahasa Jawa baik ngukopon kromo atau memang tadi harus belajar lagi karena detail banget gitu? Nah ini yang aku suka dengan pekerjaanku adalah kita tuh dipaksa
seolah dipaksa untuk bisa evolve, belajar terus ya. Di rumah sih sebenarnya memang dari kecil lumayan dibiasakan boso. Tapi bukan berarti yang promoin gila pas segala enggak. Cuma maksudnya walaupun eyang-eyang, opa, oma semuanya sudah di Jakarta, dan tapi kan kami sadar betul pokoknya rumah tuh menjawani banget lah sebenarnya keluarga. Tapi ngerti kalau bahasa Jawa, dan dari kecil beneran dijejelin suka nonton bareng Sri Mulat, nonton ketoprak humor, tapi kan itu Jawa Timuran. Gitu. Nah, jadi sebenarnya setiap project yang ada hubungannya dengan bahasa tuh pasti harus belajar lagi sih, karena kan melihat background karakternya bagaimana, terus habis itu kepentingan dan keperluannya si karakter ini seberapa gitu. Jadi pasti setiap proses project itu pasti ada proses belajar lagi gitu. Dan khususnya ini ya kayak tadi aku bilang, aku nggak maunya main pergi gitu ya, kayak siapa yang mau pulang syuting cepet kan enak, bisa kongko dulu apalagi di Solo seru gitu kan. Nggak, ini kayak aku berasa belajar lagi ya gitu. Karena nanti suka tiba-tiba di set tambahan improvise dari Benny misalnya, atau misalnya Mas Bayu minta ditambahin apa, terus yang kemarin kita udah pelajarin berminggu-minggu bisa hilang dan diganti dengan yang baru dan panjang, jadi kayak oh my god gitu. Nah itulah maksudnya aku terus belajar juga untuk jadi aktor yang bisa fleksibel lah gitu. Maksudnya nggak textbook gitu, jadi beneran harus bisa siap dengan surprise yang ada di set gitu. Dennis gimana? Kenapa? Kalau saya fenomenanya dia tentang Benny. Tentang Benny. Benny Sergar adalah jimat kami di set ya, karena dia yang mengarahkan komedi di film ini. Dan seringkali bener kata Ayu gitu. Dia kasih hal-hal lucu ya kan, yang pada saat kami latihan tidak ada. Tapi menurut kami itu penting. Karena ketika kami sedang latihan, yang mana itu ada di dalam kantor, dengan kami lagi syuting di lapangan, di lokasi, itu kan nuansanya berbeda, atmosfernya berbeda. Nah disitulah seorang comedy consultant itu dibutuhkan. Gitu. Ketika kita sudah syuting di tempat yang atmosfernya sangat mendukung untuk kita rekam sebagai adegan, ya pasti akan ada perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahannya itu yang membuat filmnya itu lebih lucu kayak 10 kali lipat daripada saat kami latihan. Memang mungkin struggle-nya adalah ya seperti tadi Ayu sudah bilang gitu, kayak kita harus hafalin dialognya lagi dengan dialek dan segala macam. But it's worth it. Gitu. Dan mudah-mudahan itu terasa ke teman-teman penonton gitu. Teman-teman penonton yang akhirnya nonton film ini dan ketawa-ketawa. Percayalah itu saya aja pas syuting tuh nahan gitu. Tapi beberapa kali itu harus cut gitu. Cut, Mas Dennis gitu. Suara Bayu tuh. Mas Dennis mukanya kenapa Mas Dennis? Ya, maaf, aku nggak siap dia ngomongin gini, nggak ada pas latihan ini. Ya, karena memang masing-masing cast tuh kayak punya apa ya, tanggung jawab sendiri ya. Murni dengan dramanya, Mas Dennis tuh kayak penghubung antara drama dengan komedinya. Sedangkan di sekelilingnya kayak ada banyak komedian, ada Mbak Yati Pese, ada Pak Marwoto juga. Bu Yati Pese emang, wah kalau teman-teman nonton filmnya, Bu Yati Pese ini benar-benar kayak yang ditunggu-tunggu gitu ya, dengan dandanan rockernya, dengan celetukannya. Pasti kebayang nonton ya? Pasti kebayang nonton. Pokoknya kalau Bu Yati Pese udah muncul, wah udah ada itu kayaknya yang apalagi yang ngerti bahasa Jawa ya, itu pasti bakal ketawa banget. Mungkin bicara diceritakan Mbak Ayu sama Mbak Ayu sama Mas Dennis. Yeah. Syuting dikelilingi komedian legend tuh gimana sih? Mungkin apa misalnya nih let's say ketika Mbak Ayu mungkin dia mengatur layer emosi, ternyata ketemu Bu Yati yang demikian lucu langsung buyar gitu gimana? Kalau di aku justru ini sih. Aku orangnya lumayan bisa ini lagi, lumayan bisa nahan ketawa. tapi maksudnya kalau di luar set itu justru aku tuh aku orangnya senang membaca situasi dan kondisi, senang observe orang gitu. Dan beliau ini kan yang dari kecil aku tonton gitu. Ya, aku Sri Mulat. Maksudnya kayak ya aku dulu sebelum syuting film Cocok Tonggo sudah pernah ketemu dengan beliau dan syuting mungkin acara TV sekali, 2 kali, halo bye. Tapi yang ini kan terintens lah gitu ya, maksudnya aku bersinggungan langsung dengan Uti Yati gitu misalnya. Justru aku menemukan hal yang mungkin orang lain nggak lihat, aku dapet privilege itu. Maksudnya kayak ternyata beliau senang menasehati aku yang membuat aku grounded as a human. Yang mungkin orang-orang nggak tahu, dan ini aku baru ceritain sekarang.
kayak aku suka dikasih wejangan-wejangan sama beliau. Aku flattered sekali waktu itu, beliau pernah bilang ya kagum dengan aku yang bangga sekali dengan kejawaanku gitu, dan dia minta aku untuk beliau minta aku untuk mempertahankan apa yang aku miliki, dan beliau sempat pesan belajar terus ya, belajar terus supaya talentamu itu dilihat bukan aku bisa ini aku bagi karena aku senang banget nih dapat wejangan dari beliau gitu. Dia melihat bahwa kemampuan aku sebagai aktor menurut beliau itu bukan hanya karena cantik gitu, jadi kamu jangan bosan belajar ya. Tapi aku bisa lihat sendiri beliau, terus habis itu Pak yang jadi Mbak Said, Mbah Mar, Mas siapa? Kenapa jadi lupa? Mirkun. Ya itu tuh beliau masih setiap jeda take itu masih mencatat, memberikan catatan dengan tulisan sambung. Jadi itu bikin aku oh my god, ini sampai umur sekian pun mereka tetap nggak pernah bosan mau belajar, dan bahkan yang ngajarin mereka, yang ngedirect itu kan yang nyuruh, ibaratnya kan anak-anak masih jauh belum lahir udah pada syuting kali gitu. Tapi mereka dengan legowo masih mau belajar gitu. Jadi aku bisa paham maksudnya Utiati harus mau belajar terus tuh adalah dimanapun kita belajar tuh harus andap asor itulah. Gitu. Mas Dennis gimana syuting sama kalau komedian? Kan dapat dari seorang komedian. Iya. Jadi itu pengalaman yang aku juga dengar tuh. Itu sesuatu yang memang baru. Dan itu tuh yang bikin momen-momen di ketika kami membuat karya ini itu benar dari hati. Karena kami punya ruang dan waktu untuk saling berbagi, saling mendengarkan, dan hubungan antara seniman senior dan yang masih junior tuh kayak jadi lebih guyup gitu. Nggak ada jarak. Ya kita tetap hormat mereka. Tapi paling tidak mereka mendengarkan kami pun juga mendengarkan mereka. Mudah-mudahan itu terasa ke penonton. Ya kenapa harus nonton film Cotai Tonggo? Ya kalau ada waktu tolong nonton Cotai Tonggo. Harus ada waktunya. Oh harus ada waktunya. Oke. Saya nurut aja ya. Saya memaksa. Saya nurut. Harus ada waktu untuk nonton Cotai Tonggo. Karena ya temanya yang sangat universal, mungkin terdengar seperti deep ya tadi kita ngomongin. Tapi sebenarnya kalau kita nonton tuh ketawa-ketawa mulu kok. Harapannya adalah siapapun yang menonton tertawa, terhibur, tapi pulang dari bioskop pasti ngobrol, pasti diskusi. Harapannya itu. Dan itu terjadi pada saya. Pulang dari premier nonton, istri saya minta kita mampir dulu yuk makan, mau ngobrol. Oke. Baik. Iya, karena menurutku ini adalah film yang banyak sekali syarat makna lah, film yang syarat makna, yang membawakan mungkin pencerahan juga bisa untuk orang-orang yang mengalaminya atau yang akan membina rumah tangga mungkin gitu, bahwa oh iya ya segala sesuatu harus dibicarakan semuanya di awal gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya kita memurnikan diri kita dulu sebelum melakukan atau mempunyai hal-hal mengambil keputusan besar dan lain sebagainya. Tapi dibalut dengan sangat lucu, sangat menyenangkan, dan ya itu tadi mudah-mudahan bisa jadi penghiburan yang juga ya seperti Utiati bilang, ini tuh tontonan yang ada tuntunannya. Luar biasa. Nah ini sekarang kita mau senang-senang dulu ya, ada impersonate game. Jadi kita mau kasih challenge buat Mas Dennis dan Mbak Ayu. Kalau jadi Lucky sama Murni bisa tonton di bioskop ya, tapi gimana kalau mereka kita kasih peran lain nih ya. Nah untuk Mas Dennis suruh acting nih. Impersonate Pak Pur, karakternya Pak Maroto. Nah untuk Mbak Ayu Sita akan berperan jadi Mbah Mila, karakternya Bu Yati. Nah gimana? Lupa dialog mereka kan? Atau dialognya di ekspresi aja, tapi dengan gaya Pak Mas masing. Mas Glenn, aku boleh request? Ya boleh. Aku justru akan menitipkan Yoyo Knalpot saja. Oh boleh. Karena Benny Siregar nih kayaknya dari interview kemarin, hari ini saya mau highlight beliau. Oke, ya? boleh. Ya? Boleh. Ya yuk freestyle. Ya yuk freestyle. Kaget kan? Soalnya
Soalnya di film bukan itu kalimatnya. Aku nonton, iya. Iya, dia yang memimpin ya, kan dia memimpin. Seperti itu. Luar biasa. Nah, gimana? Mau jadi tetap dari Mbak Mila atau mungkin Bupur? Karakternya Bupur yang diperankan Mbak Sri Mulyani juga sangat menarik. Dia yang memicu emosi marah gitu ya. Gimana nggak? Mau siapa? Kalau dia sih gampang. Udah selesai. Tinggal itu bibirnya di close up gitu. Close up bibir dia aja. Lebih seru kalau ditonton langsung dengan karakternya masing-masing sesuai castingan ya, Wak. Betul. Makanya nonton di bioskop sudah ada loh, sudah tayang loh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Denis. Dan jangan lupa ya pembaca setia dan penonton Jawa Pos, kita sudah ngobrol sama bintang tamu Toto Tonggo, Mas Denis dan Mbak Yusita. Harus dong teman-teman semua pembaca setia dan pemirsa harus buru-buru pergi ke bioskop untuk menonton langsung bagaimana keseruan dan banyak komedi-komedi yang ditampilkan dalam film Toto Tonggo. Untuk tentu pembaca setia dan pemirsa akan banyak tertawa dan tentunya juga akan mendapat banyak pelajaran berharga dari film Toto Tonggo gitu. Terima kasih Mas Denis dan juga Mas Yusita atas kedatangannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Ya, silakan Mas Glenn. Ya, Kita itu tutup. aja sih. Mungkin kalau sukses ada sequelnya Cocote Keluarga kali ya. Iya. Makin dekat. Ya. Nonton lagi ya, karena kemarin ada yang bilang nontonnya sehari 3 kali. Keren kan? Kayak minum jamu ya. Kayak minum jamu. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Oke.